Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami memohon anugerah Tuhan, pencerahan dari Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian 35. Kejadian 35 ayat 1 sampai 3. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Demikianlah Kejadian 35 ayat 1 sampai 3. Renungan kita saya beri judul "Kembalilah kepada Tuhan". Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 35 menceritakan perjalanan spiritual Yakub yang membawa kita pada momen penting dalam hidupnya. Setelah melalui berbagai tantangan dan konflik, Tuhan memanggil Yakub untuk kembali ke Betel, tempat di mana ia mengalami pertemuan awal dengannya. Mari kita lihat ada 3 hal penting dari perikop ini yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, panggilan untuk kembali. Lalu yang kedua, pembersihan atau pengudusan hidup. Dan yang ketiga, komitmen untuk melayani. Mari kita perhatikan yang pertama, panggilan untuk kembali. Ayat yang pertama, Tuhan memanggil Yakub untuk kembali ke Betel, tempat di mana ia pertama kali mengalami hadirat Tuhan. Ia menggambarkan pentingnya kembali kepada pondasi iman kita, terutama setelah mengalami masa-masa yang sulit. Saudara, kita belajar dari bagian ini bahwa dalam hidup kita, seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Panggilan untuk kembali kepada Tuhan adalah pengingat bahwa kita selalu dapat menemukan jalan pulang kepadanya, asalkan kita mau sungguh-sungguh di dalam kesadaran mau datang kepada Tuhan. Lalu ayat yang kedua ini bicara tentang pembersihan atau pembaruan hidup. Sebelum berangkat, Yakub memberikan instruksi kepada seisi keluarganya untuk membuang ilah-ilah asing atau allah-allah asing dan mau membersihkan diri. Ini menekankan pentingnya sebuah pengakuan akan segala dosa, mohon pengampunan untuk penghapusan segala hal yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ada prinsip penting di sini bahwa pembersihan spiritual adalah langkah yang perlu diambil untuk bisa mengalami pembaruan. Kita perlu berani melepaskan kebiasaan dan pengaruh negatif yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Lalu yang ketiga, komitmen untuk melayani. Ayat yang ketiga, Yakub tidak hanya kembali untuk mengingat, tetapi juga untuk membangun mezbah sebagai tanda syukur dan komitmen kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pengalaman kita dengan Tuhan haruslah memotivasi kita untuk melayani Dia, bersaksi tentang Dia. Saudara-saudara, setiap pengalaman rohani yang kita miliki seharusnya mengarah pada tindakan. Ketika kita menyadari kasih dan penyertaan Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksinya di dunia ini, dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 35 mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan, mau membersihkan hidup kita, dan berkomitmen untuk melayani. Mari kita terus berdoa agar Tuhan membuka hati kita untuk menerima panggilannya. Dengan memahami pelajaran dari Yakub,
kita dapat mengalami pembaruan hidup dan menjadi saksinya dalam hidup tiap-tiap hari. Apa langkah konkret yang dapat kita ambil untuk melayani Tuhan dan orang lain, baik di lingkungan gereja, keluarga, atau masyarakat, dan biarlah kita mau memberi diri dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi saksinya. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di Kejadian pasal 35, dan saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara tetap membaca keseluruhan ayat ini. Tiap-tiap hari kita baca minimal satu pasal, dan saya yakin setiap kebenaran firman Tuhan akan membawa kita kepada pengertian yang lebih dalam, pengenalan akan Tuhan, dan juga akan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat mengubah, bahkan juga membarui hidup kami, menuntun kami agar kehidupan kami bisa berguna bagi dunia ini, bagi banyak orang, dan melalui kesaksian hidup kami, Tuhan dimuliakan. Tuntun dan sertai kami menjalani hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kita sekalian. Shalom.